keputusan ini ya, Mbak Devi ya. Ya betul sekali kan, dan kita akan mulai podcast pada hari ini lagi. Dan sepertinya ada yang berbeda nih, kan biasanya saya ditemani oleh K-pop nih, tapi mungkin karena dia berhalangan hadir dan kebetulan Mbak Devia jadwalnya kosong, jadi dapat digantikan oleh Mbak Devi. Ya, sekali-sekali yang cantik-cantik. Iya. Cowok-cowok terus. Dari kemarin cewek-cewek cantik terus Pak. Gitu ya. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua STI Cendekia Karya Utama Bapak Dirgo Wayono. Salam di kamera Pak coba. Selamat siang, terima kasih ini pada ngos-ngosan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Mungkin ada yang belum kenal bisa kenalan dulu Pak, kan ada barangkali ada penonton dari Undip atau UNES kan belum kenal Pak Ya, Dirgo. saya Dirgo Wayono, Ketua STI Cendekia Karya Utama periode 19-2024. Salam kenal, salam hangat. Ya, terima kasih. Sehat Pak, kabar gimana? Alhamdulillah ini siang hari ini sehat ini meskipun di luar panas, di dalam Iya, dingin ini. betul. Di Semarang panas sekali ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Dirgo ini asalnya dari mana ya Pak? Saya asal dari Magelang ini. Wah, Magelang padahal dingin ya di sana ya. Dingin. Istri dari Madura. Wah. Sama-sama M-nya. Magelang dan Madura. Beda provinsi ya. Gimana? Waktu awal-awal pindah di Semarang terasa ada Pak? Saya pindah Semarang tahun 78. Jadi Udah lama. sudah penduduk asli di Semarang. Lama juga ya. Betul, betul. Gimana ini tentang kepedulian kampus Pak Dirgo kan sudah ibaratnya ini udah era digital ya Pak ya. Kan mungkin anak-anak milenial mungkin agak sedikit kurang peduli dengan kampus. Itu tanggapan Pak Dirgo itu gimana? Era digital ini kepedulian nggak bisa diukur apa, nggak bisa hanya diukur tentang fisik, pemikiran pun juga peduli. Jadi kepedulian tidak hanya bisa diukur dari kedatangan fisik rame-rame, tapi pemikiran yang lain, kegiatan yang lain, yang kelihatannya rebahan juga ternyata sebabnya Menghasilkan. besar dalam era milenial. Nah, kampus salah satunya adalah punya tugas Menteri Dharma Putra Tinggi, Dharma Pendidikan, maaf ya, nah ini salah satunya siang ini kita bincang-bincang tentang untuk pengabdian yang bisa kita lakukan. Kalau boleh tahu untuk saat ini Bapak Dirgo tuh kesibukannya apa selain handle kampus dan lain sebagainya? Kesibukan utamanya di kampus ya, karena saya punya tuntutan sudah banyak saya tinggal, sehingga lebih banyak fokus di kampus. Mungkin yang lain hanya lebih banyak di kemasyarakatan saja. Berarti mungkin dampak Pak Dirgo ke kampus ini sangat besar ya? Iya betul sekali. Sering banget di kampus sepertinya. Iya. Ya dulu kan masih muda kan. Oh ya, kalau boleh tahu backgroundnya Pak Dirgo itu misal dari pendidikan, kemudian gelar apanya itu Saya SD di desa Sidoarjo, di Magelang. Magelang. Di Magelang. SMP Negeri 1 Magelang, kemudian SMA Negeri Magelang, kemudian Fakultas Ekonomi Unpad Semarang, Oh ya, itu untuk 17 Agustus. 17 Agustus, kemudian Universitas Erlangga Surabaya. Wah, keren, keren. Itu kita flashback sedikit ya Pak. Awal mula Pak Dirgo menjabat sebagai Ketua STI Cendekia Karya Utama itu mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Kan dari teman-teman mahasiswa ya tahunya cuma Pak Dirgo Ketua, Ya, Pak Dirgo Ketua. belum tahu backgroundnya seperti apa gitu. Jadi saya itu termasuk salah satu yang digunakan, ijazah saya itu dipakai salah satu untuk mendirikan kampus ini. Kampus ini sudah ganti ketua beberapa kali ya. Yang pertama itu Pak Amin, yang kedua Pak Hairudin, yang ketiga Pak Intan Imam, Oh banyak. yang keempat Pak Sugiarto, yang kelima saya. Oh. Dan tahun ke besok
dari Pak Dirgo sendiri melihat kampus kita itu seperti apa sih Pak? Mungkin dapat dijelaskan sedikit atau beberapa. Oh ya, ini sambil Ini siap mari. Kampus kita itu semua is beautiful. Oh. Keren. Ada ciri pembeda yang lain dengan kampus lain. Kalau kita sama-sama STI tapi sejak tahun 18 kita ke logistik ya. Jadi kita ke arahnya ke logistik. Kemudian itulah yang sekarang menjadi booming, banyak yang logistik. Mudah-mudahan nanti kita akan menemukan segmen yang lebih dalam lagi sehingga kita betul yang beda dengan yang lain. Iya betul sih. Saya pernah kayak dengar komika Panji Pragiwaksono itu pernah bilang gini Pak, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi mungkin CKU ini lebih beda dari kampus-kampus lain, dan itu mungkin bisa jadi kayak apa ya, ciri khas dari CKU ini Pak. Mungkin dengan ya ibaratnya kayak fondasinya udah bagus nih, tinggal dikembangin buat melebarkan sayapnya lagi. Ya mudah-mudahan ini jadi nanti apa, contohnya ini ya, ini salah satu bentuk kebudayaan kita. Barangkali nanti adik-adik yang lain ini barangkali nanti lebih pada fokus misalnya mempersiapkan itu kenal dengan satu pengusaha yang melakukan misalnya melakukan bisnis perlu logistik. Nah, paling tidak kenal ini satu, kemudian kalau ini kita kumpulkan menjadi semua satu, kenal satu. Kalau semua mahasiswa ada 600, nah berarti kenal 600 pengusaha. Nah kalau itu bisa disatukan, maka kalau disinergikan nanti akan sesuatu yang luar biasa. Karena memang apa ya, semua sektor itu membutuhkan yang namanya logistik ya. Iya betul sekali. Mungkin dari kayak aparat militer yang berperang-perangan itu kan tetap menggunakan logistik buat misal kayak menjaga amunisi, terus persediaan makanan para tentaranya gitu. Iya, karena logistik sendiri itu ada suatu kebutuhan bagi kita juga. Betul. Keren. Ya kalahnya Mataram di Batavia ya karena logistiknya yang kurang. Jadi ya mungkin bisa dibilang logistik salah satu kunci sebuah keberhasilan juga. Salah satunya. Nah mudah-mudahan ini kita juga masih berdalam dengan kantor pos. Nah, kantor pos itu membuka diri ke kita untuk katakanlah bikin suatu web hidup di sana. Jadi nanti kita bisa praktek di sana. Alumni itu berarti nanti bisa buka, punya pengetahuan tentang kompetensi, tentang bagaimana pengangkutan, bagaimana ekspor, bagaimana ngurus dan macam-macam. Di situ akan ada labnya nanti ya. Nah itulah kalau teman-teman yang ada ini punya satu mahasiswa punya koneksi satu pengusaha, kalau ini digabungkan nanti akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Itu kira-kira kapan ya Pak, yang kan tadi Pak Dirgo bilang mau kerja sama pos Indonesia? Udah Udah mulai